ngomong-ngomong kita belum buka acaranya. Kak Dewi. Iya. Hai Woman dimanapun Anda berada, selamat datang di Woman Inside. Hari ini bersama saya Lesti Fatwa dan ada Saya Jenggala. kita akan berbicara tentang perempuan ya Mas ya, Woman Inside ya. Betul. Berbicara tentang apa? Woman inside. Woman itu kan perempuan. Nah, ini itu kan di dalam nih. Kalau saya yang itu tuh yang kita cari nih. Sisi. Berarti kan kita akan mengupas tentang sisi kedalaman perempuan. Nah itu dia. Entah itu kedalaman hati, atau hatinya, atau pikirannya, atau apapun ya. Kebetulan kan sekarang nih lagi dengerin curhat, ini juga bagian dari kedalaman sisi perempuan. Betul, jangan tahu aja sih. Terusin Aku coba. Ya, udahlah saya simpan aja ya pokoknya. Jadi Jeng juga lagi ada masalah. Iya, saya katanya. kan aku ada masalah sih di rumah. Kan tahu kan, Jen, aku juga kan punya anaknya lima. Tiba-tiba suami bilang, kenapa tidak sih kita nambah lagi? Kan saya nggak bikin doang. Iya sih, dia kan ada istilah ya, banyak anak itu kan banyak rezeki. Tapi kan buat aku tuh, ya. Tapi kalau ditolak gimana? Kalau enggak juga Kalau ditolak rezeki ya? bukannya masalah itu sih. Ya, saya serahkan aja sama dia. Maksudnya kalau memang Tapi ya, enggak, yang pengen aku tahu tuh masalahnya apa sih nggak mau punya anak lagi? Permasalahannya apa gitu? ya Ada karena masalah apa? udah tahu ya ini juga mungkin dari sisi dia itu sisi kedalaman hati seorang perempuan juga merasakan bahwa itu cukup dilakukan dengan adanya trauma, adanya rasa atau bergejolak yang Trauma juga, trauma sempat mengalami apa perasaan-perasaan yang gimana gitu? ya di saat melahirkan atau mungkin saat ngidam atau sebelumnya juga saya berpikir apa saya mampu gitu. Nah, mungkin ada istilah ya itu apa sih gitu? Ya itu bisa jadi sindrom baby blues. Ya itu apa namanya? Nah kalau Blues itu kan kayak apa? Musik. Nyanyi. baby tuh bayi kan? Bayi ya Blues nanti kebetulan dia ada dokter. Apa ini? Boleh duduk ikut nggak? Boleh. Boleh ikut duduk nggak? Jangan dibalik gitu lah. Boleh. Kenapa? Ada jadi malu sama dokter barusan lagi curhat dok. Hmm. Iya, itu masalahnya apa? Cek. Jadi kayak baru itu lagi cerita ada tetangga kebetulan yang memang baru punya anak, terus Baru melahirkan. baru melahirkan, terus yang malah juga diminta suaminya buat punya anak lagi, tapi takut ada perasaan apa ya? Kan kalau kita melahirkan terus punya baby kan lebih bahagia. Enggak, kalau menurut aku sih kayaknya ada indikasi itu sindrom baby blues gitu dong. Oh. Cuman yang Iya. kita bingung itu sindrom baby blues. Kalau kita ngenilai negatif pasti negatif nanti. Oh. Tadi kan bicaranya baby kan kita berpikirnya cantik, lucu, berarti kan positif. Iya. Iya. Nanti blues juga sama. Iya. Kalau kita mau Oh. nilai positif juga bakalan positif. Biru. Tapi kalau udah dibilangin sindrom, Nah, kalau sindrom itu udah pasti menyeramkan. Pasti ya? negatif. Negatif. jadi ceritanya terserah nanti apa yang dirasakan seseorang yang baru melahirkan atau pas setelah melahirkan, dia berubah total. Tadinya ceria jadi lesu, tadinya aktif jadi tidak aktif. Tapi kalau secara medis itu sendiri apa sih sebenarnya? Ya, kalau bicara sindrom itu berarti sulit untuk menjawab pertanyaan tadi. Kenapanya itu tidak bisa dijawab. Variasinya juga banyak. Jadi, tapi sindroma itu pasti ada latar belakang. Nah, ini persoalannya di belakangnya. ya makanya kan tadi kaget dok. Menurut saya Melahirkan. telepon, Aha. malah mana padahal kan aku tahu dia lagi habis melahirkan. Nah, kayak gitu. Tadinya sebelum melahirkan tidak pernah marah, tidak pernah emosinya terkontrol. Fluktuasi emosinya mungkin lebih stabil begitu. Jadi sindrom itu pasti sulit untuk dijawab. Kemudian variasinya banyak. Dari orang ke orang itu beda-beda. Ada yang tadinya gembira jadi lesu, tadinya pokoknya berubah total karena Dan itu tidak bisa diprediksi. nggak bisa diprediksi secara gampang seperti itu, namanya sindrom. Demikian juga dengan baby blues syndrome. Jadi, tapi apakah si baby blues ini terjadi sama semua perempuan? Ya. Harusnya tidak. Nah, ini yang positif. Jadi kita harus berpikir harusnya tidak sampai terjadi. Baby blues itu tidak boleh terjadi pada semua orang yang melahirkan. Karena kan saya juga dengar tadi cerita Iya. sebelum-sebelumnya teman-temannya juga cerita, aduh kayaknya ini deh. Kalau- Kalau udah ngelahirin itu iya. kayak stres itu. Nah, susah tidur. justru itu modal. Jadi kalau ada pembicaraan seperti itu adalah modal akan terjadinya baby blues di perjalanan Jadi nanti. sebetulnya belum mengalami baby blues, tapi itu akan menjadi perjalanan ke sana. Itu perjalanan akan ke sana. Jadi kalau tadi ada cerita, misalkan ada orang yang mau menikah,
ada orang yang mau rencanakan punya putra Anak. lagi. Ya. Tapi kalau sudah ada negatif, nah itu adalah modal dasar untuk terjadi baby blues syndrome. Oh, jadi si penyebabnya tuh di situ. Penyebabnya awalnya. di Root belakang, case-nya. bukan karena melahirkan kemudian Oh. terjadi baby blues. Jadi ketika proses melahirkan itu adalah triggernya Nah. yang dicetus yang Betul. Berarti harus siap ya dok ya dengan segala konsekuensi ketika kita tidak ingin mengalami yang Baby namanya blues syndrome. baby blues. Betul. Jadi otomatis itu adalah pintu. Oh. Pintu yang harus dilalui pasti punya anak, pasti menyusui, pasti harus sulit tidur, pasti akan terganggu Oh, dan terganggu. seterusnya. Itu harus sudah ada bagian daripada. Bahkan dari saat hamil itu kan Iya. karena gini orang melahirkan ya udah 7 bulan mah lagi berat-beratnya tuh aduh tidur sini miring sini Betul. kadang-kadang pengen Nah. keluar deh Nah, tapi ternyata setelah keluar itu lebih capek Lebih persoalan lagi. terus kadang kita mikir lagi ini pengen cepet-cepet jalan deh karena capek digendong mulu ternyata pada saat jalan itu kita lebih capek Lebih capek lagi nggak, Mas? termasuk sindrom baby blues juga kalau kita mengeluhkan Mengeluhkan itu itu akan Berarti terjadi. harus dinikmati ya dok ya, harus kita siap dengan apapun kondisinya. Ya. Kalau tidak siap ya ngapain kan harus dilakukan. Betul. Gitu ya. Kalau memang kita ingin menuju ke yang namanya baby. Makanya kalimatnya harus disepakati sekarang. Tidak boleh ada terjadi baby blues syndrome pada semua ibu yang melahirkan. Oh, tapi sementara ini memang kasus baby blues Banyak itu sekali. banyak. Nah, berarti kan kita harus mundur ke belakang, harus flashback lagi nih. Penyebabnya apa? Penyebabnya bukan karena melahirkan. Melahirkan adalah atau persalinan adalah proses normal. Ibu yang hamil, nah ini ini. tahan dulu nih, tahan dulu. Oh, Ini menarik gitu. sih sebenarnya, Iya. menarik sekali untuk disimak Ya, ya, oke, gitu teman-teman. ya. Masih Kita banyak juga ya. kita akan kembali nanti berbincang lebih jauh lagi tentang baby blues syndrome itu. Masih di Women Inside, masih bareng saya Lesti Fatwa, masih ada Jenggala juga dan ada Dr. Setio pastinya ya. Kita lagi ngobrol-ngobrol tadi ya, mau dilanjut apa Betul, tadi? ini sangat menarik ya karena gini, saya ingin tahu sih sebetulnya gejala apa yang terjadi terlihat gitu. Bahwa orang itu mengalami Baby sindrom blues. itu ya. Betul betul. Sebetulnya sederhana. Sederhana adalah perubahan yang terjadi pada individu setelah melahirkan itu adalah sindroma baby blues. Semua. Jadi kalau tadinya dia apik jadi tidak apik, tadinya senang dia tidak senang jadi murung, Dari tadinya rajin, aktif malas. jadi malas dan lain sebagainya, tadinya tidak emosional menjadi emosional, itu semuanya adalah masuk di sindrom sebagai baby blues syndrome itu. PMS, oh begitu sindrom ya, tapi Sama. pramenstruasi. Pramenstruasi ini after birth, jadi After setelah pasca setelah pasca melahirkan, ya. melahirkan itu terjadi sindrom. Ya berarti gejala-gejalanya sudah Orang-orang yang apapun ya, kalau misalkan dikatakan sindrom, itu pasti variabelnya banyak sekali. Orang dengan PMS, dengan premenstrual syndrome juga sama variasinya Pak. Iya. Demikian juga dengan di baby blues syndrome. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi, karena sindrom tidak bisa dijawab penyebabnya apa, demikian juga dengan variasi gejalanya. Apapun yang terjadi perubahan dia tidak seperti yang dulu, itu adalah baby blues syndrome. Itu karena berkaitan dengan hormonal. Bisa. Nah, kalau gitu berarti kita berbicara di penyebab. Oh ya, ya, betul. Ya, penyebab itu. ya. Mungkin ada gejala dan ada penyebab Nah. juga gitu kan. Kalau kita amati secara medis, pasti terjadi perubahan. Artinya adalah sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan ada perubahan hormonal, ada perubahan keseimbangan hormon. Progesteron estrogennya mengalami perubahan. Kita tidak bahas ke dalam sana, Ya. tapi perubahan itu menyebabkan terjadinya perubahan pada Ya. pada ibu yang melahirkan. Yang terrefleksi dengan Nah. sikap. Nah, cuman jadi persoalan sekarang adalah perubahan itu membaik atau negatif. Kalau membaik ada kemungkinan membaik nggak? Harusnya membaik. Seperti Harusnya. yang iya, Tapi seperti yang ada nggak kasus yang baby blues syndrome dan itu lebih aktif. Ada. Oh ada. Jadi Dia lebih care. Juga baby blues juga. Nggak bisa karena positif. Oh. Kalau sindrom negatif. Oh. Jadi ada orang yang tadinya tidak apik menjadi apik setelah mempunyai baby. Ada orang yang tadinya sulit sekali katakanlah sekarang ngurus rumah lah, tapi karena dia mungkin kalau saya alhamdulillah berarti positif dong karena Ah, setelah itu punya anak yang tidak kedua sindrom. Itu tidak sindrom. punya anak yang kedua itu saya jadi rajin rapi-rapi kasur senang rapi kalau dulu kan Tapi kan mungkin bawaan anak ketika kita melahirkan oleh satu. Nah, Beda. kalimatnya kadang-kadang kalimat itu iya. bawaan baby, bawaan ada anak anak kita. itu yang dijadi kambing hitam Ya, kalau positif nggak apa-apa. Mungkin karena gini, dok, saat kita sedang mengandung itu kan rasa sensitif gitu ya. Ketika
ini ngidam nih. Nah, ceritanya beda kalau gitu. Itu. Jadi gini ceritanya. Kalau kita berbicara di baby blues syndrome-nya Ya. sama sebelumnya, ini ceritanya akan berbeda nih. Dua cerita yang berbeda. Dua cerita yang berbeda. Tapi apakah nanti akan berkesinambungan? Justru itu yang berkesinambungannya ada di sana. Jadi kita harus melihat sebelumnya. Sebelumnya jadi jangan Historical background. Historical background seseorang itu akan menyebabkan dia positif negatif. Akan menyebabkan dia mengalami sindrom atau menyebabkan tingkah laku yang lebih jauh lebih positif. sebelumnya ya. Ya, kita harus mencari. Makanya saya katakan tadi, kalau tadi karena udah disinggung, penyebabnya apa? Salah satunya adalah gangguan sindrom, gangguan hormonal yang menyebabkan terjadi sindrom. Tapi gangguan ketidakseimbangan hormonal itu ada penyebabnya. Nah, itu ya. Jadi harus naik lagi ke atasnya lagi. Penyebabnya adalah pasti Jadi ini persiapan. semacam jaringan ya, struktur Ya. jaringan gitu. Nah, Ya. Jadi, apa sebab akibat ada sebabnya lagi. Dan bicara hormon berarti sistem hormonal kita. Sistem hormonal kita mulai dari kepala sampai ke melibatkan semua. Karena hormon kita itu cuma tidak hanya di ovarium seorang perempuan, tapi mulai dari hipotalamus sampai ke tubuh kita mempengaruhi semua. Ginjal juga dipengaruhi hormon, kelenjar air susunya juga dipengaruhi hormon. Jadi otomatis semua berubah. Both physically and mentally. Perubahan yang lebih cepat gitu, misalkan orang marah tiba-tiba nangis, udah gitu tersenyum atau apa gitu. Itu yang terjadi. Itu adalah sindrom. Itu adalah sindrom. Sindrom itu tidak bisa diantisipasi. Harusnya dia seneng atau dia sebenarnya dapat kesenangan, tapi cepet banget berubah lagi negatif lagi. Itu tadi. Itu karena apa? Karena balik lagi ke yang tadi. Jadi penyebabnya bukan semata-mata karena gangguan hormonal saja, karena sistem. Jadi mentally dia ada di sana, physically terlibat di sana. Nah, jadi otomatis balik lagi ke yang tadi nantinya. Kalau kita mau berbicara meminimalisasi terjadinya sindroma itu, berarti kita harus back ke orangnya. Kalau orangnya nih sekarang mau melahirkan atau mau merit lah, ada nggak persiapan? Iya. Kematangannya. Talking about the physical misalkan, dia harus rajin olahraga. Iya, betul. Kan ada orang yang cuek sama sekali, nggak berpikir apa-apa. Bahkan ketika mau melahirkan juga kan ya, udah 7 bulan, masih Nah. beberapa bulan harus banyak jalan kaki. Atau senam kehamilan. Iya, Itu adalah salah satu Kalau dulu sederhananya sih ngepel katanya kalau orang tua dulu ya supaya Iya. gampang katanya Supaya lahirnya gampang nggak melahirkan. susah gitu ya. Apalagi kan kalau untuk zaman sekarang kan sudah lebih modern ya, gitu. Ada senam hamil khusus gitu ya, mungkin itu kamu bisa. Itu salah satu mengantisipasi ya. untuk mengantisipasi meminimal terjadinya sindroma itu. Demikian juga dengan sekarang kita bicaranya, mohon maaf ya, seorang yang hamil, kenapa perlu harus ada apa istilahnya pemeriksaan antenatal care lah, ANC. Itu kan harus datang ke bidan atau ke dokter obstet. Itu adalah untuk persiapan supaya tidak terjadi. Jadi kalau banyak kasus berarti ANC-nya atau persiapan untuk melahirkannya juga masih sangat kurang. Banyak faktor yang belum terpenuhi. Banyak faktor yang tidak dipenuhi oleh seseorang itu ketika agak repot ya jadi perempuan ya. Tapi ini kadang gini dok, ketika saya sudah mengalami persiapan yang sangat matang gitu ya, proses melahirkan, proses ini segala macam. kan tidak terjadi apa-apa. Justru malah apa yang dipersiapkan ini malah jadi tegang gitu. Dibanding berarti yang itu juga mentalnya. mentalnya. Berarti mental. Mungkin Kadang kalau kita cuek gitu kan, jadi biar aja lah. Nah, itu berarti kita yang kita press gitu. Nah, yang kita bangunnya secara mental. Balik lagi kepada mental kita. Kalau mental kita ingin dialirkan ke tempat yang cuek dan itu positif, gak ada masalah. Sekarang kan ada orang nih, suami istri katakanlah udah jelas-jelas istrinya hamil, dia belanja nih ceritanya. Berarti kan persiapannya sudah ada. Oke. Tapi mentally tidak ada. Kita bahas Tetap soal aja mental pasti. ya. Iya. Kembali lagi waktunya sudah habis. Oh, iya. Pokoknya jangan kemana-mana, kita akan bahas lagi jauh tentang bagaimana cara mengatasi sindrom baby blues ini. Ya. Ya. Ya, masih di Woman Inside, saya Jeng Lala dan masih ada Jeng. Masih sama Dan ada Sama saya. Aduh, Setia. ini sangat menarik ya. menarik sekali tadi berbincang. Kalau masalah perempuan memang nggak pernah ada habisnya. Nggak pernah ada ya. habisnya. Maka saya akan jawab gitu. Yang tadi saya curhatin. Ini juga saya punya apa ya? Aku penasaran sih sebenarnya kalau si baby blues itu biasa bertahan berapa lama perempuan Itu itu tergantung, mengalami bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 2 bulan, tergantung balik lagi kepada orangnya. Tapi paling tidak
2 minggu itu akan merasakan. Kalau kita mau bicara siklus di menstruasi 1 bulan dan 2 minggu pertama itu berat bagi seseorang mengalami baby blues. Tapi setelah itu dia akan harusnya dia bisa menyesuaikan. Iya. Jadi- Nah, tapi kan kembali lagi ya. Kembali lagi kepada pada individunya. dan support dari partner mungkin. Pasti, Nah, pasangan itu sangat berarti sekali. Iya, karena Pasangan kan mungkin kadang ini loh, tidak semua aware dengan sindrom ini, Dok. ya, Iya malah kan? jadi Makanya pemicu, jadi Apa negatif. sih Ya, ribet banget? kenapa sih kok jadi gini-gini? berubah? Ya, Ah, bisa. Gitu kan berarti. sebuah pertanyaan yang memang mendorong ke sana gitu pertengkaran Mm-mm. dan sebagainya. Iya. Karena perubahan yang luar Karena biasa. awalnya tadi tidak ada yang mengedukasi masalah Itulah ini. yang saya mungkin ya. sampaikan tadi. Ah. Makanya saya katakan kalau sekarang sudah terjadi seperti itu, mengalami perubahan, maka harus diambil kesimpulan nih. Pasangan saya atau seorang suami harus mengambil kesimpulan. Istri saya sekarang lagi mengalami baby blues syndrome. Dan si suami harus bertahan juga, harus itu memang ya. melakukan itu. Dua unsur ya, kalau menikah itu kan menyatukan Nggak bisa. nggak bisa kalau salah satu Nggak bisa, Soal. standar ya. Ya menyatukan Oh, dua kayak jiwa, tadi, kan, dua suaminya pasangan. Ajeng Dan sekarang sudah terbukti ada baby, berarti mereka sudah bersatu. Tidak. Tapi kan katanya Sekarang tadi mereka pengen udah punya bertiga. anak lagi. Sama juga, nambah Ya, juga. pengen punya anak lagi, Nambah tapi juga. Jeng Lala belum siap. Belum siap. Katanya suaminya, Tapi betul gitu ya. sebetulnya gini Dok, cara mengatasinya yang memang bisa sama-sama gitu ya. Kita sebetulnya udah bicara tadi. Pertama adalah pasti pasangan. Jadi pasangan itu sudah benar-benar punten ya. Iya. Benar-benar pasangannya nggak nih? Ya, Karena ini klik kan, karena udah baby satu nih. server kan nih Jadi kita gitu betul. ya. Karena kalau nggak klik tapi udah dilahirkan baby itu kalau masih ada pertanyaan itu nggak boleh. Iya ya. Betul Iya, kan? Setuju iya, kan? iya. Dia sudah ada baby berarti sudah udah bersatu antara Tapi sudah punya baby belum tentu fix juga. Nah, Iya kan ya? artinya Masalahnya Dengan adanya persiapan yang matang mungkin akan berarti bisa ditangani ya, lagi jadi masalah itu. pasangan harus siap. Berpasangan harus siap. Kalau pasangan udah siap berarti berpasangannya kan udah siap kan? berarti preparation ini jauh, Jauh. dari sebelum merencanakan punya Jauh. anak. Kalau kita mau bicara dari mulai pacaran, dari mulai pacaran. Dari mulai pacaran kita sudah ada persiapan Udah nih. membangun chemistry-nya Udah membangun dulu chemistry-nya ya. udah terjadi. Karena apa? Karena pasti akan terjadi baby. Itu yang pertama. Yang kedua adalah edukasi. Bahwa baby blues syndrome itu terjadi hasil. Triggernya karena melahirkan itu adalah hasil. Nah, sekarang perjalanannya dari mulai persiapan nih. Bukan cuma persiapan persalinan saja, tapi persiapan Karena kan sekarang pernikahan. pernikahan sekarang kan yang sering dipersiapkan itu kan hajatannya ya. Ya, yang ributnya kan hajatnya kan. Selain apa yang tadi sempat mendengar apa ada ayat fisik ya spiritualnya gitu kan. Iya. Mental gitu kan. harus Betul. dibangun. Jadi otomatis secara fisik olahraganya dia harus ini Oh iya, solusinya itu dia nih. tadi ya. Berarti olahraga dia udah siap loh. Dia bukan udah siap, dia harus punya persiapan loh. Physically harus dipersiapkan. Suaminya harus olahraga, istrinya harus olahraga karena mau melahirkan. Nah kalau istrinya olahraga, suaminya malas-malasan, istrinya juga nggak bakal olahraga juga. Ya, sama-sama ya harus bangun. Nah, itu Harus secara ya. physically harus ditumbuhkan satu perform seperti itu. Demikian juga mentally. Spiritualnya juga sama, bahwa punten ya, kita punya satu asumsi kalau punya anak itu berarti ada rezeki. Ya. Nah, rezeki itu kan harus positif kita. Berarti secara mental dia harus menghadapi nanti akan berhadapan dengan hal yang positif loh. Hal yang menggembirakan, hal yang akan mengundang banyak positifnya ke rumah itu, maka dia harus siap dengan positifnya bukan negatifnya. Jadi ketika dia berhadapan dengan sindrom itu, karena dia sudah bagus secara mental maupun secara fisiknya, otomatis dia bisa mengatasi. Makanya kesimpulan kita dari tadi itu harus diambilkan, harus mundur ke belakang. Aura-aura negatif juga kita harus Harus dikikis, harus diusir jauh. Ya itu kan kita kembali kita pernah bahas juga sedikit tadi sih di sana law of attraction gitu ya. Jadi Iya. kita mensuggestikan sesuatu yang baik yang baik. Pasti akan balik lagi yang baiknya. Kalau kita lemparnya yang negatif pasti yang negatif. Jadi sebenarnya baby blues syndrome itu dibuat karena apa namanya? Karena memang adanya kejadian ya seperti itulah Proses. perubahan Adaptasi, emosinya tidak pasca berhasil. terbentuk karena itu. Terbentuk karena itu. Ini adalah masuk ke periode adaptasi kan. Setelah melahirkan dia harus beradaptasi menjadi seorang ibu, menjadi iya. seorang bapak. Itu adalah periode berarti. Nah kalau periode itu tidak diikuti dengan positif, gagal dia sebagai rumah tangga dengan kompleks yang luar biasa nantinya. Baru anak satu nanti. Iya. Belum berikutnya lagi nanti nambah Iya. lagi. Kalau diibaratkan juga kan membangun sebuah keluarga itu seperti membangun sebuah
rumah. Ya. Iya. Kita Fondasinya harus- seperti apa? Fondasinya, pilihan warnanya seperti apa? Betul sekali. Jadi jangan sampai memakai semen atau apa, pasir yang tidak Tidak bagus. Betul. Campurannya ya, komposisinya tuh harus tepat ya, berapa persen Memang pasirnya. edukasi itu perlu, Pak. Jadi kita walaupun bagaimana kalau ada kesempatan minta sama orang yang punya kompetensi itu untuk memberikan. Nah, berarti termasuk dalam komposisi para preparation itu tadi Iya. ya, persiapan mental, spiritual, Jangan fisik. cuma pre-wedding foto doang Itu dia, orang pada hebohnya, wah, ini Hebohnya pre-wedding di mana milih ya? tempatnya. Milih tempatnya di mana? Tapi Undangan mungkin kayak itu gimana juga ya? salah satu persiapan mungkin ya yang nantinya Iya. kalau salah satunya tidak setuju kan menjadi sebuah Bentrok juga. Tidak dipikirkan resiko kehidupan after marriage itu seru Ah, ya. itu. Pasti. Tapi kayaknya seru kalau nanti kita bahas lebar. Bahas lebih Ini luas banget ya. Berapa episode mungkin ya, Karena gitu. poinnya sih sebenarnya baby blues ya. Sekarang kita Sederhana bicara itu, baby tapi- kan, nanti berarti batita, balita, panjang nanti Banyak, ceritanya. panjang, Iya. panjang. Karena dari Manula juga bisa kembali lagi jadi Iya. Karena itu manusia tuh berevolusi, never ending story, selalu dengan permasalahan. Gitu. Ya, luar biasa. Cuman pasti harus hadir di sana, harus hadir orang-orang yang berpotensi, Ya, punya ya. kompeten lebih dan lain Ya. sebagainya. Itu mungkin jadi sumber buat kita Yang nantinya. ya bisa memberikan input, Iya. motivasi dan segala macam. Karena kita juga tidak harus mengalami sendiri atau berdua dengan keluarga dan suami khususnya, tapi kita harus observasi juga keluar. Ke orang luar. Tapi karena tetangga kita, teman-teman kita juga Kan mungkin juga ya berarti. Tapi kebanyakan kan cuma itu doang, gosipnya yang gede. Iya. Iya makanya. Dan makanya saya juga bingung kan apakah saya ini baby blues atau baby apa? baby doll. Baby bala-bala. Karena kan gitu ya. efek dari baby blues kalau tidak Diatasi. diatasi secara cepat itu kan bisa sampai bunuh. Nah, itu yang saya katakan, Bunuh makanya saya diri. bilang 1 minggu, 2 minggu itu harus jadi batasan kita. Jangan bermuluk-muluk dengan sebulan, 2 bulan, bulanan nggak usah. Harusnya kita harus sudahkan. Jadi ketika minggu pertama harus sudah kata. Oke, baiklah. Ada penjelasan. Ah, Sudah Amin. paham lah sekarang ya soal baby blues itu ya. Jadi intinya woman dimanapun kalian berada, sebelum kita memang memutuskan untuk merencanakan memiliki anak, kita juga harus well prepare dalam merencanakan membangun keluarga, bukan begitu ya dokter ya? Persiapan yang memang tidak hanya fisik tapi secara mental dan juga Itu spiritual. adalah untuk mengantisipasi, meminimalisir terjadinya sindrom baby blues itu tadi. Terima kasih. Dok. Siap. Terima kasih. Pamit ya. Pamit sampai Terima jumpa lagi. kasih. Dok. Jangan suka-suka ya dok, nanti kita datang lagi sini.